sedikit ya mengutip tentang tulisan ini ya sebagaimana yang disabdakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam ya bahwa kebutuhan yang ada pada saat ini bukanlah pedang, melainkan pena. Keraguan-keraguan yang dilontarkan pada penentang kita terhadap Islam dan keinginan mereka untuk melakukan serangan terhadap agama Allah Ta'ala yang benar ini. Dengan menggunakan berbagai dasar sains dan pengetahuan, dia telah menarik perhatianku untuk menggunakan senjata pena. Lalu turun di arena pertempuran sains dan kemajuan ilmu pengetahuan dan memperlihatkan harisma keberanian rohaniah serta kekuatan rohani Islam. Nah, jadi untuk menyambut seruan ya dari pendiri Jemaat Ahmadiyah ini, kita turut andil bagian dalam pertabligan ini melalui tulisan ya sebagaimana kan tulisan beliau yang Masya Allah luar biasa ya sebagai referensi kita juga dalam bertablik dan ilmu pengetahuan ya maka beliau pun dijuluki sebagai Raja Pena ya. Kemudian yang senada dengan sabda Masih Maud ya ada kata pepatah dari Napoleon Bonaparte yang mengatakan aku lebih takut dengan seseorang yang memegang pena atau penulis ya daripada prajurit yang bersenjatakan lengkap. Nah, ya. Jadi oleh karena itu ya mari kita sama-sama ikuti pelatihan ini dengan seksama. Mudah-mudahan ya kita pun memiliki senjata ya tadi untuk menyampaikan pertabligan ini melalui pena ya. Sekali lagi saya ucapkan mubarak ya jazakumullah kepada semua ya yang bisa mengikuti ini terutamanya kepada Ibu Iim, kemudian kepada panitia ya, kemudian lagi para peserta sekalian ya terutamanya yang berada di dalam komunitas free writing ini. Mubarak ya selamat mengikuti pelatihan. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ibu Lilis sudah menyampaikan sambutan yang cukup membuat kita untuk mengingat kembali bahwa menulis itu bukan sekedar menuangkan sebuah karya, tetapi pesan dari Hazrat Masih Maud bagaimana kita suatu langkah untuk ada ikut dalam syiar Islam atau tabligan. Baik, karena tema kali ini adalah asik menulis bahagia yang akan disampaikan oleh Ibu Iim, langsung saja saya serahkan kepada acara inti yang akan dibawa Ibu Liana Sutriani Syam sebagai moderator. Silakan, Ibu Liana. Jazakumullah, Neng Sofi. Jazakumullah untuk semuanya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, terima kasih kepada para sahabat dimanapun berada yang telah hadir di ruang Zoom malam ini. Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Pepatah mengatakan, menulis mengajarimu bahwa yang terucap bisa saja kamu lupakan. Namun, yang kamu tuliskan akan selalu ada. Bersama saya, Liana Sutriani Syam, akan memandu acara pelatihan kelas menulis malam ini yang diselenggarakan oleh komunitas Pre-Writing and Reading Class atau yang lebih familiar kita sebut FWRC. Sahabat tentu sudah mengetahui apa itu menulis.
Menulis ialah proses merangkai ide dan gagasan menjadi suatu tulisan yang utuh sehingga bisa dipahami orang lain. Dengan menulis, seseorang bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikiran menjadi kata-kata. Untuk bisa berlatih menulis memang butuh ketekunan dan perjuangan. Selain itu, perlu juga tekad dan motivasi tinggi agar tidak goyah saat menjalani proses menulis. Untuk itu, berbicara motivasi dalam menulis, malam ini kita akan kumpas tuntas bersama pakarnya. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita sudah hadir seorang pakar di bidang menulis, yakni Ibu Iim Kamilah SS MPD, seorang motivator dan dosen writing. Sahabat, jangan sampai terlewatkan rangkaian kelas pelatihan menulis malam ini. Silahkan siapkan alat tulisnya dan tak lupa juga sediakan camilan sebagai teman setia dalam menyimak materinya. Pada kesempatan ini kita akan membahas bersama bagaimana cara menulis asyik, bahagia tanpa beban itu, serta bagaimana sih ingin memiliki amunisi menulis yang baik dan benar. Jangan sampai terlewat ya. Tetap stay tune di depan layar masing-masing. Baik, sebelum narasumber memaparkan materinya, saya akan membacakan biodatanya terlebih dahulu. Biodata penulis, nama lengkap Iim Kamilah, tempat tanggal lahir Garut 19 Maret 1970. Next. Latar belakang pendidikan, Politeknik ITB jurusan akuntansi 989 sampai 992, kemudian S1 Sekolah Tinggi Bahasa Asing atau JIA 2002 sampai 2006, kemudian Unisma Bekasi Program Akta Mengajar 2006 sampai dengan 2007, kemudian pendidikan terakhir beliau S2 di UNJ jurusan Manajemen Pendidikan 2007 hingga 2009. Buku dan karya yang baru dimiliki 71 buku solo, antologi, bahan ajar bahasa Inggris, kemudian tulisan di jurnal ilmiah Sekolah Tinggi Bahasa Asing, tulisan di koran Radar Bekasi, tulisan di majalah Edukasi dan majalah Asifa, tulisan di portal media online Islam Rahmah, tulisan di berbagai komunitas menulis regional dan nasional. Masya Allah, 71 buku, luar biasa. Lanjutnya, pengalaman kepenulisan dan literasi. Masya Allah, banyak sekali ini. Mohon izin untuk membacakan satu persatu supaya kita lebih mengenalnya beliau. Yang pertama, dosen writing di Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA Bekasi dan STBA, kemudian motivasi menulis, pembimbing skripsi dan karya tulis ilmiah mahasiswa, pembimbing presentasi mahasiswa, narasumber literasi di sekolah-sekolah dan masyarakat, juara 1 lomba menulis dan pidato nasional, peraih medali produktif nasional, pegiat literasi di berbagai komunitas menulis regional dan nasional. Selanjutnya, pegiat literasi di Rumah Penulis Indonesia, pegiat literasi di Komunitas Penerbit Indonesia, pegiat literasi di GLN Bekasi, duta baca dan reader tunanetra, penulis resensi buku, tim penulis bahan ajar bahasa Inggris, tim bedah buku, tim kajian literasi Indonesia, pembimbing gerakan literasi sekolah SMP Negeri 11 Tambun Selatan Bekasi, juri lomba menulis, koordinator menulis antologi Indonesia, dan pembimbing menulis teman sejawat. Masya Allah, luar biasa pengalaman menulisnya ya. Kemudian selanjutnya, ini tadi sudah ya disebutkan, baik untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada narasumber Ibu Iim untuk segera menyampaikan materinya. Silakan Bu Iim. Ya, jazakumullah Neng Sofi, jazakumullah Bu Lilis, Bu Liana. Baiklah.
Jazakumullah juga saya ucapkan kepada para motivator dan presenter menulis grup Free Writing and Reading Class, serta yang saya cintai, para peserta menulis malam ini. Bu Liana, apakah suara saya kedengaran? Jelas, Bu In. Oh iya, jazakumullah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam ini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersilaturahmi dengan keluarga besar Free Writing and Reading Class. Kemarin kita silaturahmi Zoom pada bulan lalu ya. Nah, sekarang bulan ini kita bisa bertemu lagi, alhamdulillah. Adapun materinya yang akan kita bawakan pada bulan ini ada 2. Materi yang pertama yaitu penyegaran kembali tentang materi bebas menulis bahagia, sehingga bagi para pendatang baru akan mengetahui visi misi dari grup Free Writing and Reading Class, dan bagi yang sudah lama untuk menyegarkan kembali, sehingga ketika diminta menjadi motivator di cabang masing-masing bisa menyampaikan trik menulis yang bebas bahagia. Karena kita yang lama-lama ini juga yang baru akan langsung terjun ya, yang ada di grup ini sebagai motivator menulis di cabang-cabang. Mungkin ini semacam pemodelannya, jadi bisa di ATM ya. Kemudian besok kita akan, kalau sekarang menulis bebas bahagia, dan besok kita akan bersama Teh Rahma Rosadi, yaitu penulisan di tahap berikutnya, yaitu menulis dengan amunisi yang baik dan benar. Baiklah, sahabat tercinta, mudah, asyik, dan bahagia berjihad pena dengan teknik free writing. Insya Allah saya sampaikan malam ini. Mangga Teh Liana. Teman-teman, seperti yang biasa kita kemukakan dalam grup ya, jadi kita tidak perlu menunggu hebat untuk menulis, karena dengan menulislah maka kita akan jadi hebat. Tetapi kita menulis bukan untuk dengan niat hebat, kalaupun jadi hebat biarlah Tuhan yang menghebatkan. Yang penting kalau kita punya niat menjalankan ketaatan kepada pimpinan kita. Baik, next. Ya, mangga Teh. Ya. Sahabat sekalian, dalam free writing hari ini kita akan bagi dalam 4 bagian. Bagian pertama yaitu tentang motivasi menulis, dan yang kedua teknik free writing, yang ketiga trik-trik menulis, dan yang keempat adalah coaching menulis. Mangga Neng. Ya, motivasi. Kenapa sih kita harus berangkat dari motivasi dulu? Kenapa tidak dari teknik menulis dulu? Nah, jadi kenapa harus mulai dari motivasi dulu? Bagaimana jadinya orang pintar tanpa motivasi? Motivasi demikian sangat penting banget. Apa pentingnya? Yuk kita lihat di slide berikutnya. Bangkitkan dan milikilah motivasi diri. Mengapa sih motivasi lebih mendasar dan lebih utama dibanding teori menulis? Nah, ini jangan salah arti ya. Kita tidak mengatakan bahwa teori menulis itu tidak penting. Tidak seperti itu. Teori menulis tetap penting, tetapi ada yang lebih mendasar, yaitu motivasi. Kenapa demikian? Karena alasan pertama, karena tanpa memiliki motivasi, seseorang selamanya akan terus memvonis diri bahwa saya tidak bisa menulis. Padahal dia pintar dan tidak akan berusaha membiasakan diri menulis. Padahal pada dasarnya setiap orang itu sudah pintar menulis. Bagaimana kita bisa mengatakan setiap orang pintar menulis? Ya tentu saja, karena setiap orang telah melewati jenjang pendidikan, baik formal maupun informal. Nah, di situ kita sudah mulai diajarkan tulis menulis, mengemukakan ide, dan segala macam. Namun, ada kendala dari diri kita sendiri yang menghambat untuk merasa bisa menulis, sehingga tidak percaya diri bahwa dia sebenarnya bisa menulis. Nah, jadi intinya, tanpa motivasi, kita akan selalu menganggap bahwa diri kita itu tidak bisa menulis, seperti itu ya, karena ada kendala kerangkeng dari diri kita sendiri. Oke, next. Apakah kendala yang ada pada diri sendiri itu? Ada 2 yang utama.
yaitu satu rasa malu, yang kedua rasa takut. Malu dan takut diejek, malu dan takut dinilai tulisannya jelek atau tidak berbobot. Nah, itu adalah istilah yang selalu ada pada tiap orang. Nah, sekarang tugas kita sebagai manusia yang dimiliki potensi oleh Allah SWT, marilah lepaskan diri dari kerangkeng yang sebenarnya kita ciptakan sendiri. Jadi jangan bunuh potensi kita oleh kita sendiri. Maka kita harus membuang rasa takut dan malu itu. Apakah ada tulisan yang benar dan salah? Sebenarnya tidak ada tulisan yang benar dan salah. Yang ada adalah apakah tulisan itu sesuai dengan selera pembaca atau tidak. Nah, setiap tulisan punya segmen masing-masing. Jadi jangan khawatir. Bisa jadi tulisan A, kata segmen pembaca yang ini dianggap jelek. Tetapi segmen pembaca yang lain mengatakan tulisan itu sangat bagus. Jadi tergantung bagaimana kepentingan dan daya paham dari tiap pembaca terhadap tulisan yang dibuat. Hanya orang yang tak paham ilmu menulis sesungguhnya yang akan berani memberi kritik yang tidak membangun dan bilang ecek-ecek pada tulisan seseorang. Bahkan saya pribadi kurang setuju ya kalau ada istilah penulis pemula atau tulisan ecek-ecek atau segala macam. Karena pada dasarnya hanya orang yang tak paham ilmu menulis sesungguhnya yang berani berbicara seperti itu. Kenapa demikian? Karena jauh lebih baik yang menulis daripada yang mengkritik tapi tidak menulis. Jadi yang lebih bagus adalah tentu saja yang menulis. Dan yang kedua, kenapa kita harus memiliki motivasi? Karena dengan motivasi kita akan memiliki semangat besar untuk terus mengasah diri sesuai jam terbang menulis dan mengikuti ilmu di komunitas menulis. Lanjut nih. Jadi yang terpenting dalam menulis itu adalah satu, berani menulis dulu. Yang kedua, merasa bahagia dalam menulis. Nah, itu bahagia penting banget. Dan yang ketiga, jaga spirit menulis. Karena kita ketahui bahwa spirit orang itu naik turun. Nah, bagaimana supaya spirit itu terus stabil? Gabungkan diri dengan komunitas menulis. Nah, bagi yang belum menggabungkan diri dengan komunitas menulis, bergabunglah. Dari situlah awal bisa terus terjaga spirit menulisnya. Nah, setelah ada keberanian, setelah merasa bahagia, setelah spirit bisa terjaga, maka yang lainnya akan mengikuti kemudian. Selanjutnya bagaimana? Allah nanti akan membimbing. Allah yang akan memberikan ilmu seiring ketekunan kita mengasah diri mengukir jam terbang menulis, dan seiring ketekunan kita mengamalkan ilmu dari komunitas menulis dengan bahagia tanpa beban. Jadi yang penting kita bergerak, nanti Allah yang menggerakkan. Ya, oke, next. Ya, sahabat Free Writing and Reading Class, alasan apakah mengapa kita harus menulis? Apa yang membuat kita jadi berani menulis? Ya, tentu saja. Karena menulis bukan cuma buang-buang waktu atau gaya-gayaan, tapi menulis memiliki tujuan yang lebih mulia dan merupakan suatu kewajiban. Apakah itu? Yuk kita lihat di slide berikutnya. Jadi, apa yang bisa menimbulkan motivasi menulis pada diri kita? Karena kita adalah murid dari Hazrat Masih Maud alaihissalam. Meniru jejak langkah yang tercinta Hazrat Masih Maud, Sang Raja Pena. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Ibu Lilis di dalam kata sambutan, itu benar sekali bahwa jihad sekarang bukan jihad pedang, tetapi jihad pena. Kita sebagai seorang Ahmadi wajib menciptakan citra positif Ahmadiyah di mata publik. Yang saat ini di mata publik Ahmadiyah dianggap sesat dan menyesatkan, meresahkan, dan segala macam. Nah, apa latar belakang? Kenapa publik seperti itu? Publik tidak bisa disalahkan. Publik punya pandangan seperti itu adalah karena betapa gencarnya para penulis dari kalangan non-Ahmadi yang mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang Ahmadiyah, hatinya pun belum dibukakan terhadap kebenaran, tapi mereka bisa menulis dan mereka gencar menulis.
mengalahkan kegencaran orang Ahmadi itu sendiri. Jadi, kalau begitu, tugas siapa yang memberikan tulisan yang benar tentang Ahmadiyah atau tentang segala sesuatu aspek dari para Ahmadi? Tentu sudah merupakan Ahmadi itu sendiri, ya. Jadi kita tidak boleh berdiam diri. Kita tidak boleh kalah gencar dengan penulis Ahmadi. Kalau misalnya publik sudah dalam genggaman kita karena begitu banyak tulisan kita yang terbaca oleh publik, maka di situ kita sudah terlibat dalam jihad pena. Dan kita bagusnya tidak jago kandang. Misalnya, kita pintar berbicara tapi di kalangan intern. Di kalangan ekstern pun kita sudah bisa mengukakan itu. Apakah mushaf tabligh atau misalnya langsung ke tablignya. Tapi cara yang terbaik sekarang adalah mulai dari tulisan soft tabligh dulu. Misalnya mengemukakan secara halus tentang hal-hal kemasyarakatan atau kalau ibu-ibu rumah tangga, hal-hal tentang ibu rumah tangga, tentang kewanitaan dan segala macam. Nanti dari tulisan itu akan memancing adanya orang yang bertanya. Nah, itu tidak usah dikemukakan di publik. Nanti yang bertanya-bertanya itu bisa langsung japri. Dari japri itulah akan mulai suatu pertabligan. Jadi, kalau untuk dikemukakan ke umum, mulai dari hal-hal yang membuat para pembaca itu merasa nyaman dulu, tidak merasa didominasi oleh kita tentang suatu ketauhidan. Nah, itu yang ciri-ciri sekarang. Kalau boleh saya mengutip Pak Yendra ya waktu itu tentang jurnalistik, dikatakan bahwa ibarat kita sekarang itu sedang ada di gurun pasir. Gair sedang ada di gurun pasir misalnya. Terus ada dua orang. Ada Ahmadi yang memberikan air dan ada Ahmadi yang mengatakan dirinya, aku Ahmadi, aku Ahmadi. Nah, orang akan datang di gurun pasir itu kepada orang yang memberi air, memberikan kesejukan, karena itu yang dibutuhkan masyarakat. Tetapi kalau orang hanya koar-koar, aku Ahmadi, terus berbicara tentang ilmu ketauhidan, kejemaatan, segala macam, orang bilang paling so what kalau Anda Ahmadi. Apa yang Anda perbuat buat kami? Kami membutuhkan air. Jadi bukan pantang berbicara ketauhidan, bukan pantang berbicara tentang kejemaatan, tetapi berikan dulu apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga mereka nyaman dan ujung-ujungnya akhir-akhirnya akan sampai kepada pertabligan kejemaatan juga di luar publikasi. Itu. Oke, yang kedua, perintah menulis. Ya. Halo, bisa ya? Nah, perintah menulis juga ada dalam Al-Quran, itu sebanyak 300 kali. Kalau selama ini selalu dikemukakan bahwa ikro, perintah ikro ada dalam Al-Quran. Ternyata perintah menulis pun ada dalam Al-Quran. Jadi setelah ikro yang sebanyak 200 kali dalam Al-Quran, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah perintah menulis. Dan itu lebih banyak 300 kali. Ini menurut Daruqutni. Jadi, kalau sudah tertulis dalam Al-Quran, artinya suatu kewajiban. Kemudian menulis juga merupakan panggilan negeri. Menurut survei PISA, Indonesia berada di posisi 61, ranking 61 dari 62 negara yang minat bacanya rendah. Kenapa demikian? Karena katanya kurang bacaan yang bersifat humanis. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum kita mendalami bacaan-bacaan yang dalam, yang tinggi, tentu seseorang harus dilatih dulu dengan bacaan yang ringan-ringan dulu. Nah, tugas siapakah itu? Itu adalah tugas kita semua. Jadi kalau kita secara masif bergerak semuanya, tidak 1, 2, 3 saja, maka akan menjadi solusi untuk bangsa. Jangan pernah berpikir bahwa menulis ini adalah haknya orang-orang yang berbakat menulis, atau dominasi dari orang yang memiliki prestasi dalam menulis. Tidak. Tetapi menulis merupakan suatu langkah yang harus diambil oleh semua sehingga bisa menjadi gerakan menyeluruh. Apabila semua sudah bergerak, barulah itu namanya solusi untuk bangsa. Kemudian, ini yang pernah Teh Rahma sampaikan ya,
bahwa writing is a healing. Menulis itu adalah suatu obat. Ya, betul. Dengan menulis, hati kita jadi bahagia. Kita bisa mencurahkan unek-unek. Karena apabila kau bukan anak ulama, apabila kau bukan anak raja, maka menulislah. Karena tidak ada yang bisa mendengar omongan kita, tapi dengan menulis kita bisa menyampaikan dan bisa dibaca. Entahlah siapa yang membaca. Yang penting kita menulis, selanjutnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menerbangkan tulisan kita kepada yang membutuhkan. Semoga bisa menjadi pencerah, semoga bisa menjadi amal jariah bagi penulisnya, pencerah bagi pembacanya. Siapa tahu dengan tulisan kita ada yang berubah dari tidak baik jadi baik, dari baik jadi baik sekali, dan sebagainya. Kemudian, dengan menulis, ilmu dan pengalaman tidak dibawa mati, tapi dapat diwariskan untuk generasi penerus. Sayang sekali apabila ilmu dan pengalaman dikubur bersama kita ketika mati. Kita tidak punya warisan untuk generasi penerus. Padahal, apa yang kita lakukan sekarang itu penting sekali bagi generasi penerus untuk melanjutkan konsep-konsep yang telah kita buat, sehingga mereka tinggal mengembangkan. Kemudian banyak yang berkata bahwa kita boleh tiada, tapi karya tetap abadi. Oke, Neng? Pramudia Anantatur mengatakan, orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Oke, Neng, silakan. Nah, jadi apa yang membedakan antara menulis dan tidak menulis? Dunia adalah milik orang yang menulis. Apabila ada seseorang yang berjasa, yang segala macam tidak tertulis dalam sejarah, itu adalah salahnya sendiri. Kenapa dia tidak menulis? Kemudian, kita punya satu analogi ya. Di Indonesia ini banyak sekali pahlawan wanita, tapi kenapa hanya 1-2 yang tersebutkan? Itu salah satunya adalah Kartini ya. Kartini demikian populer, padahal banyak sebenarnya Kartini yang lain. Tapi kenapa hanya Kartini yang populer? Karena Kartini menulis, sedangkan yang lain tidak. Itulah yang membedakan antara yang menulis dan tidak menulis. Baik, lanjutkan. Nah, sekarang pilihlah teknik menulis yang termudah. Tadi udah ya, motivasi udah kita pahami, sekarang kita masuk kepada teknik. Kalau misalnya, oke, saya sudah mulai termotivasi menulis, bahwa mau tidak mau menulis itu adalah suatu kewajiban, bukan pilihan. Lalu teknik apa yang bisa kita pakai? Silakan gunakan dulu teknik menulis yang termudah, yaitu free writing. Apa sih teknik free writing? Teknik menulis bebas bahagia tanpa beban. Nah, di sini bagaimana tekniknya? Ada 2 opsi. Boleh menggunakan cara 1, boleh menggunakan cara 2. Apa sih cara 1 dan cara 2 itu? Oke, kita kemukakan nanti. Nah, di sini. Cara 1. Cara 1 adalah langsung nyebur. Loh, kok bisa? Ya bisa lah. Kenapa bisa? Karena begini. Banyak orang yang bertanya, pengen nulis nih, terus mulainya dari mana? Bagaimana cara mulai menulis? Jawabannya hanya begini saja. Sangat simpel. Cara mulai menulis gampang saja, yaitu mulailah. Kalau kemarin saya bilang, ya, saya baca, apakah Anda memilih menjadi writer atau Anda memilih menjadi waiter? Katanya gitu ya. Itu kalau nggak salah dibahas di wagnya Bu Ari ya. Jadi kalau waiter akan terus saja menunggu. Tapi kalau writer langsung aja nulis, gitu kan? Jadi cara mulai menulis adalah dengan cara mulailah. Menulislah, tak usah terbebani dengan memikirkan banyak teori menulis ini, teori menulis itu, takut merasa bersalah, merasa berdosa kalau menulis salah, dan sebagainya. Hilangkan semua itu. Bagaimana kalau merasa tidak punya teori? Oke, tak masalah. Gunakan saja
teori sepunya-punyanya saja dulu. Teknik seadanya yang nemplok di kepala saat ini, itulah teori terbaik yang kita pakai. Yang penting, bebaskan diri dulu dari rasa minder yang mengkerangkeng diri kita. Buang rasa takut, buang rasa malu, jangan takut dibilang jelek dan segala macam. Jadi caranya nanti kita akan mulai setelah selesai acara ini pada sesi coaching ya, yaitu segera ambil alat menulis kita, apakah HP, laptop, atau buku, terserah nyamannya pakai apa, kemudian mulai menulis, kemudian terus gerakan jarinya, menari-nari di atas tuts keyboard, atau kalau pakai pensil segera menari ya di kertas. Kemudian luncurkan semua keresahan yang ada di hati dan pikiran kita. Selanjutnya bagaimana? Oke, Mangga Neng, dibuka selanjutnya. Nah, selanjutnya kita nulis ya, apa yang ada dikemukakan di hati kita. Nah, kalau misalnya tetap merasa susah, begini saja. Tulis saja seperti ini kalau susah menulis. Aku ingin menulis tapi jariku sulit bergerak. Tak tahu apa yang harus kutulis. Bingung bagaimana mulainya. Aku juga malu dan takut. Bagaimana caranya sih? Aku ingin seperti yang lain. Tapi ketika aku baca tulisan semua yang super hebat, maka kemampuan menulisku, rasa menulisku menjadi merosot drastis. Aku merasa jiper. Aku minder berat. Akhirnya aku tidak menulis. Sekian. Nah, bagaimana itu? Katanya nggak bisa nulis. Ternyata bisa tuh nulis curahan hati. Oke, itu tadi apa? Itu adalah tulisan curahan hati kita. Ternyata tulisannya jadi sudah. Selamat ya, tulisannya sudah jadi. Oke, silakan lanjutkan. Ya, slide berikutnya, Neng. Nah, itu adalah tulisan hari ini. Sekarang, untuk selanjutnya bagaimana? Besok dan besok menulis lagi ya. Biarkan hati kita menjadi sumber tulisan kita. Sehari biasakan menulis 15 menit di saat rehat dari semua kegiatan. Misalnya selesai masak, sambil berbaring, nulis saja 15 menit. Kemukakan apa yang ada di hati. Kemudian apabila tak ada waktu di siang hari, ketika mau tidur, sambil evaluasi diri, kan gitu ya, setiap malam evaluasi diri. Nah, di situ rehat menulis. Atau ketika di kamar mandi, misalnya ya, ketika ingin santai, boleh menulis. Di situ juga rileks, nyaman. Beberapa orang merasa rileks seperti itu. Atau di mana saja ambil pojok nyaman, menulis. Nah, lakukan minimal selama 30 hari dengan bahagia dan ikhlas. Biasanya kalau sudah 1 bulan punya budaya menulis seperti itu, kesananya menulis menjadi suatu kebiasaan. Dari tidak biasa menjadi biasa. Nah, kemudian setelah 30 hari, bagaimana? Berhenti menulisnya? Jangan. Lanjutkan budaya itu. Budaya yang sudah bagus, jangan dihentikan. Tapi ingat, harus tetap bahagia, tanpa beban, tanpa ada paksaan orang lain. Terus posting tulisannya ya. Kemudian tulisan-tulisan kita itu jangan lupa, itu adalah harta kekayaan. Itu adalah harta karun kita, maka simpanlah di bukit tulisan atau di blog atau di apapun. Nah, itu merupakan celengan tulisan kita sendiri. Apabila suatu saat kita membutuhkan, apakah untuk ketika kita diminta jadi narasumber, atau kita diminta mengkritisi sesuatu, atau kita mau bikin buku, ya silakan ambil dari bukit tulisan itu. Kemudian jangan lupa, tulisan-tulisan kita itu posting hasil belajar menulisnya itu di grup kelas menulisnya. Ya, aduh malu gak berani posting, kan berantakan tulisannya, misalnya gitu ya. Nah, gak apa-apa, posting aja, gak usah pikirkan orang lain. Yang penting kita sudah selangkah lebih maju. Jadi tak usah bersaing dengan yang lain, berlombalah dengan diri kita sendiri. Diri kita hari ini lebih maju dari sebelumnya. Oke, lanjutkan, Neng. Nah, setelah selesai cara 1, boleh silakan gunakan cara 2. Atau mau cara 1 aja dulu, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Mau lanjut ke cara 2 juga boleh. Cara 2 yaitu tulisan tadi yang sudah jadi namun masih berantakan,
Silahkan baca lagi dan baca lagi. Kemudian swak sunting ya, edit. Oleh siapa? Oleh diri sendiri. Menggunakan apa? Ya sesuai dengan kemampuan self editing yang terbaik saat itu saja. Gunakan amunisi-amunisi yang dimiliki. Siapkan amunisi peluru self editingnya, yaitu PUEBI, KKBI, dialog tag, teori menulis, trik menulis, dan lain-lain. PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. KBBI, Kata Baku Bahasa Indonesia. Dialog tag, itu yang suka ada percakapan-percakapan tuh ya. Bagaimana cara bikin percakapan. Teori menulis macam-macam nanti. Trik-trik menulis juga macam-macam triknya. Nah, seada-adanya saat itu, silakan gunakan untuk mengedit tulisan sendiri. Tapi kalau belum punya, silakan sesuai yang dimiliki oleh kita saat itu. Insya Allah nanti dengan terus mengikuti dan mengamalkan ilmu-ilmu dari komunitas menulis, maka kita akan semakin meningkat amunisi self-editingnya. Sehingga tulisannya juga semakin baik ya. Kemudian yang sudah di self-editing tadi, silakan dibaca ulang. Nanti perbaiki sistematika tulisannya. Tadi kan tulisannya acak-acakan. Nanti atur lagi, mana yang bagus jadi pendahuluan, mana yang bagus jadi isi, mana yang bagus jadi penutup. Nah, selesai itu, pilih diksi. Diksi itu apa? Pilihan kata ya. Silakan pilih diksi yang dirasa bombastis dan dramatis. Ganti-ganti itu. Kata-kata yang sederhana diganti menjadi bombastis, dramatis. Ini biasanya dalam feature ya. Dalam feature juga, lukis saja katanya. Liukan dengan gemulai alunan tulisan kita. Sehingga menjadi bergelombang, kita bisa merasakan sensasi hiburan di dalamnya ya. Pembaca juga nanti akan ikut larut dalam tulisan kita. Tapi kalau untuk reportase biasanya tidak pakai liukan dan lukisan kata ya. Kita sesuaikan tulisannya apakah feature atau reportase tergantung. Kemudian jangan lupa setelah semua itu perbaiki tanda bacanya dan etika penulisannya. Sekali lagi pakai PUEBI ya. Jangan pakai EYD karena EYD sudah wafat. Dan PUEBI juga, PUEBI yang terbaru. Ikuti terus karena PUEBI juga setiap tahunnya, hampir ya, dari tahun ke tahun itu ada perubahan-perubahan. Jangan lupa, supaya kuat argumennya, sisipkan referensi dalam tulisan kita. Tapi ingat, jangan jadi plagiat. Jadi apabila kita mengutip pendapat para ahli, maka gunakan kutipan langsung atau tidak langsung dari referensi yang dikutip. Sebutkan narasumbernya siapa, judul referensinya apa. Nah, jadi kita tidak masuk plagiat. Setelah selesai semua itu, maka baca lagi dan selaraskan dengan semua amunisi self-editing. Setelah puas, seperti itu, silakan posting. Ya. Oke, selanjutnya, Neng. Nah, sahabat-sahabat, kita boleh pilih cara satu atau cara dua, bebas saja. Dikala kita lelah, ingin nulis ringan, santai, tanpa ribet, pilih saja nomor satu. Kita akan merasa plong. Curahkan unek-unek hati sebagai obat. Kita merasa bahagia. Tapi kalau lagi ada waktu, lagi greget, ingin optimal dan dalam menyampaikan idealisme tulisan, mood menulis juga lagi di puncak. Nggak apa-apa, optimalkan aja, gunakan cara dua. Maka kita akan merasa plong, puas, bahagia. Tidak ada yang melarang kita mau milih cara satu atau cara dua, karena yang paling tahu sikon kita saat itu adalah kita sendiri. Maka kita akan bisa menulis tanpa beban, merasa nikmat dan bahagia. Next. Baik para sahabat, tadi motivasi sudah, teknik sudah, sekarang kita melaju ke trik-trik menulis. Sahabat, tulisan itu bukan masalah bagus atau jelek, tapi apakah tulisan itu bisa punya ruh atau tidak. Nah, gimana sih caranya supaya tulisan dapat ruh? Sebelum menulis, ambil dulu wudhu. Sholatlah 2 rakaat, baca doa menulis. Niatkan dalam hati menulis untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lakukan untuk obat bahagia. Semoga Allah izinkan menjadi pengkhidmat di medan jihad pena
Semoga apa yang kita lakukan bisa menjadi kesuksesan dan kebahagiaan kita dan keturunan kita di dunia dan akhirat, serta Allah ridho kepada apa yang kita tulis dan dampaknya kepada pembaca. Oke, next. Ya, trik menulis berikutnya. Bacalah doa sebelum menulis. Nah, ini dalam pelatihan Raja Pena ya. Webinar pelatihan menulis Isyaat PPLI Raja Pena, kita sudah diajarkan doa yang harus dibaca sebelum menulis. Auzubillahi minasyaitonirrajim wa ma taufiqina illa billah Rabbana ihdinas siratal mustaqim wa hab lana min indika fahma. Apa ya? Nggak jelas nih. Ya, silakan nanti baca sendiri saja ya. Dan semua sudah memilikinya. Silakan tinggal diamalkan bagi yang belum, bagi yang sudah, ya alhamdulillah sudah diamalkan setiap pagi, bacalah seperti itu. Baik, selanjutnya Neng. Trik menulis berikutnya adalah, sekali lagi, kapan kita mulai menulis? Mulailah dari sekarang. Mulailah dari yang terdekat, mulailah dari apa yang kita bisa saat ini. Kemudian, mulailah bergerak, selanjutnya biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan. Tak perlu kita merasa ingin jadi penulis yang hebat, biarkanlah Allah yang menghebatkan. Teman-teman sekalian, hanya orang yang tak paham ilmu menulis yang menilai suatu tulisan itu jelek. Jadi jangan khawatir, nulis saja. Kemudian, tulisan siapakah yang paling indah di dunia ini? Ya betul, jawabannya adalah tulisanmu. Jadi, menulis adalah proses keterampilan yang akan semakin indah sesuai ketekunan mengasah jam terbang menulis atau membudayakan menulis dan menerapkan progres ilmu yang didapat dari komunitas menulis. Progres ilmu yang didapat dari komunitas menulis. Jadi, setiap tahun kita hidup ini bertambah usianya, maka progres ilmu pun akan terus kita dapatkan ya dengan cara mengamalkan, mendapatkan dan mengamalkan. Ya, lanjut Neng. Baik teman-teman, sudah saatnya kita coaching atau praktek menulis. Mari kita mulai praktek menulis free writing cara 1, yaitu menulis bebas. Tidak usah bebani dulu dengan teori apapun, ketentuannya. Teman-teman, silahkan siapkan dulu alat tulisnya. Setelah aba-aba start nanti dimulai, cepatlah menulis bebas selama 5 menit. Jangan buang-buang waktu. Jangan memikirkan apapun. Tulis saja. Berantakan, gak masalah. Nanti tulis apa saja ya, jangan banyak berpikir, berantakan tidak apa. Next. Nah, teman-teman sekalian, pilihlah tema menulisnya adalah pahlawan. Ya, jadi malam ini tema menulisnya adalah pahlawan, ditulis selama 5 menit. Next, slide selanjutnya, Neng. Teman-teman menulisnya tidak usah pakai judul. Nanti setelah 5 menit berlalu, stop menulisnya. Tidak boleh ada yang menulis lagi. Semua harus kembali ke Zoom ini. Nanti saya akan minta 2 orang untuk mempresentasikan hasil tulisan bebas 5 menitnya, maka kita anggap coaching selesai. Lanjut, Neng. Nah, oke? Are you ready? Ayo teman-teman, siapkan dulu tulisannya. Siapkan dulu alat tulisnya. Sudah siap? Baik. Let's begin. Mari kita mulai. Start. 3, 2, 1. Mangga. Mulai menulis 5 menit. Mulai dari detik ini. 5 menit kemudian, silakan kembali ke sini ya. Teh Liana, tolong ya. Baik, saya stopwatch ya. Mangga. Mangga, ya silakan para sahabat sediakan alat tulis dan mulai menulis. Waktu dimulai dari sekarang.
Baru 1 menit berlalu. Masih ada 4 menit lagi ya. Iya, udah deg-degan nih, tenang, tenang. Iya. Ini kan para ahli semua nih. Berarti 5 menit bisa dapat 2 lembar nih. Ya, temanya sesuai dengan bulan ini ya, Hari Iya, Pahlawan. betul. Kita akan sampaikan tulisan ini nanti ke Neng Sofi untuk dimuat di Love for All ID ya. Masih 3 menit lagi. Masya Allah, masih lama ya. Lama. Tidak tahu kalau menulis itu sepertinya cepat waktu. Kalau kita tidak ikutan menulis cepat, lama, serasa lama. Iya, tapi kalau kita nulis 15 menit juga. Nggak kurang. Iya. Biasanya belibet kalau dikasih waktu tuh. Betul, ide buyar. Iya, tapi di situ justru seninya ya. Iya, tantangan. Ya kayak kemarin pelatihan Bu Ari. Disuruh Betul, bikin betul, novel betul. dalam waktu 10 hari. Jadi kan kita, Nyerah. waduh. tapi jadi Betul, gitu ya. betul. Ditantang. Kalau tidak begitu, nggak akan bisa-bisa. Nggak akan bisa-bisa dan nggak akan jadi-jadi. Betul. Tidak termotivasi untuk menulis Ah. juga. 2 menit lagi, silahkan. Masih ada waktu. Kalau sudah biasa menulis, bisa jadi 3 paragraf nih. Atau Lebih bahkan Bu. Lebih ya? Iya. Lebih. Awal-awal saya dulu 1 paragraf juga lama. Lama-lama kan semakin terasa semakin cepat ya. Insya Allah. Oh, katanya ada yang lupa. Idenya apa katanya? Temanya. Temanya pahlawan Temanya ya. pahlawan. Pahlawan. Iya, yang telat masuk mungkin ya. 1 menit lagi. Nanti kita share di chat atau raise hand. Bagaimana Bu Im? Raise hand, Bu. Oh, mangga. Ini sudah ada raise hand duluan nih. Wis, mantep. Hebat. Semangat. Bu Liana, di pelatihan Jabar 5 dulu kan ada yang belum saya kasih hadiah 1 orang ya. Siapa ya? Itu dia, saya lupa orangnya siapa. Kemarin 3 penanya udah buku semua dikasih. Buku dari Yang Bu Ari ya. Dari Bu Ari ya. Bu Eis, dan dari saya. Nah, saya 1 orang waktu itu yang mau dikasih sama saya. Oh, sama orangnya ya Bu Sri kalau nggak salah ya. Jadi 2 beliau. Bu Sri ya? Iya. Oh, ya udah. Nanti saya kasih hadiah buat Bu Sri ya, titip ke Teh Liana aja ya. Boleh. Ini sudah ada raise hand 3 orang. Mantap. Udah selesai 5 menitnya, Bu? Sudah lewat. Stop. Oke. Kalau sudah selesai, beberapa detik. Neng Sofi, mangga slide-nya ke berikutnya. Slide berikutnya. Nah, baik. Sebelumnya, Neng. Nah, baik, karena 5 menit sudah berlalu ya, kita akan presentasikan hasil menulis bebasnya 5 menit. Bu Liana, mangga pilih dari yang raise hand 2 orang Tadi ya. raise hand, tapi sebelum dimulai, Bu Eka itu sudah sebelum mulai, tapi udah raise hand dari duluan. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Boleh, Bu Eka silahkan buka mikrofonnya.
Satu lagi siapa, Bu? Bu Eka, kemudian Ibu Sri Kandi, dan Ibu Rahma Hesti. Kalau Bu Eka itu pertanyaannya di chat, Bu. Oh, Bu Eka tuh bertanya. Bertanya, kirain. Ya. Baik. Untuk pertanyaan, sesi pertanyaan nanti setelah refleksi ya. Nah, sekarang Ada presentasi Ibu dulu. Sri Kandi, Berarti Ibu Sri Kandi sama Bu Sri Kandi, Ibu Maridah Rahma, sama dan Bu Ibu Nisa. Nuni. Bertiga, ada 3. Ya, mangga deh bertiga. Ibu Sri Kandi dulu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Alhamdulillah, ini sampai keringetan dikasih waktu 5 menit. Padahal hujan tapi keringetan ya. Iya, bagus olahraga, Bu. Ini pahlawan tapi sebetulnya bukan pahlawan, jadi pahlawan di rumah nggak apa-apa ya Bu ya, pahlawan ibuku pahlawan, nggak apa-apa ya? Ini boleh, itu kan pahlawan versi kita. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pahlawan, ibuku pahlawanku, dia sangat luar biasa untuk anak-anaknya. Aku sangat bangga dengan ibu, seorang Wonder Woman. Anak 10 tapi dikerjakan dengan sendiri. Kalau zaman sekarang pasti kita sudah dalam keadaan seperti ini, pasti kita mengeluh. Tapi ibuku luar biasa. Dari pekerjaan memasak, menyuci, mengurus anak-anak di rumah, mengajarkan anak-anak belajar, semuanya dikerjakan dengan sabar dan ikhlas. Aku lihat kapan istirahatnya ibuku. Dia memang luar biasa, Wonder Woman-ku. Aku doakan ibuku masuk surga dan dikaruniai surga di dalam keridhaan Allah Ta'ala. Jasa-jasanya yang luar biasa, tidak pernah mengeluh keluar dari mulutnya, tidak pernah jengkel dan kesal terhadap perilaku anak-anaknya. Sekali lagi luar biasa ibuku sayang, aku bangga punya ibu sepertimu. Kau adalah malaikatku. Beliau yang selalu mendoakan anak-anaknya siang dan malam, dan tak lupa puasa kelahiran anak-anaknya yang 10 orang itu. Semua pekerjaan dikerjakan dengan sabar dan ikhlas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Waduh, 5 menit ya itu. Wah, mantap. Masya Allah. Mubarak Bu Sri, bisa lanjutkan. Mubarak Bu Sri, bagus sekali. Ya. Nilainya 99,9999. Alhamdulillah. Ya, lanjut yang kedua. Siapa Teh Liana? Itu Maridah Rahma Hesti, Ya, silakan. mangga Teh Rahma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga semuanya sehat. Saya akan bacakan. Kau sepagi-pagi sudah berkelana, mencari-cari ke sana ke sini, mengais got sampah jalanan. Kau ambil apapun yang bisa diuangkan, demi istri anakmu menunggu di rumah. Sesuap nasi bersama melepas lapar dan haus, pemulung, pahlawan dengan pandangan sebelah mata, hanya yang paham arti kemanusiaan, berbagai strata semua ada. Semua pahlawan bagi orang terdekatnya. Apapun itu, yang penting Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho. Itulah dia. Itu saja. Ya, bagus. Mantap Teh Rahma. Bisa dilanjutkan nanti ya untuk ke referral ID ya. Oke, yang ketiga siapa? Ketiga Ibu Nuni. Mangga Bu Nuni. Was, Bu Nuni sibuk-sibuk sempet nih. Mangga Bu Nuni. Ya, Assalamualaikum Bu Im. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga tidak mengecewakan. Tidak akan kecewa. Kita tidak mengenal kata kecewa. Benar-benar semangat terus ya. Kita hanya mengenal kata bahagia tanpa beban dan semangat serta bagus dan bagus sekali. Ya, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang sangat penuh berkat. Betapa tidak, donor darah yang biasanya dilakukan di cabang Talang Sumber 2, hari ini kami lakukan di cabang Luraingu untuk yang pertama kalinya.
Awalnya kami khawatir akan terjadi penolakan di daerah itu, yaitu penolakan dari pihak luar. Maklum, di wilayah itu juga pihak luarnya kadang-kadang berulah. Tapi alhamdulillah, semua di luar dari dugaan. Mobil PMI datang ke lokasi dengan gagahnya. Mobil bus besar putih itu benar-benar membuat kami bahagia. Semua calon donor darah yang lama ataupun yang baru akan mulai sangat antusias ingin menyumbangkan darahnya. Dari pihak luar pun alhamdulillah banyak yang ikut berpartisipasi. Ya, mereka sangat semangat menyumbangkan darahnya. Mereka semua adalah pahlawan bagi orang-orang yang sangat memerlukan darahnya. Sekian Bu Im. Assalamualaikum warahmatullahi Mantap. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mubarak kegiatannya. Bagus sekali ya. Aduh, luar biasa. Nanti ibu-ibu ya, teteh-teteh, neng-neng, yang belum sempat dipresentasikan di sini, tadi sesuai dengan usul ya, silahkan nanti di-share di grup ya, hasil menulisnya. Kenapa harus demikian? Karena kita harus memulai dengan keberanian. Dan ya ibu-ibu sudah teruji lah keberaniannya ya. Silakan di posting di grup ya. Baik, ke slide berikutnya, Neng. Ya, kita refleksi. Silakan sebutkan apa kesanmu tentang silaturahmi menulis hari ini. Oke, saya minta satu orang untuk merefleksikan, menyebutkan apa kesan tentang silaturahmi menulis hari ini. Silahkan kepada Teh Liana, ada yang raise hand? Raise hand-nya ini yang tadi belum dikebawahin nih raise hand-nya. Oh, belum dikebawahin. Iya. Ibu Eka, Ibu Sri, tolong inikan dulu. Ya, sudah. Silahkan. Ya. Bagi yang ingin memberikan kesan. Silakan. Alhamdulillah ya di chat juga banyak yang mengirimkan tulisan. betul, Nah, tulisan. nanti silakan kirimkan lagi juga di grup FRC. Bagi yang belum masuk grup FRC, mangga silakan terbuka lebar bagi yang mau masuk FRC ya. Silakan bisa hubungi saya untuk dimasukkan ke grup ya. Mangga, siapa teman-teman sekalian yang mau memberikan kesan tentang silaturahmi menulis hari ini? Kita upayakan sesuai usul Bu Sri Kandi dulu ya. Sebulan sekali kita ada selalu silaturahmi Zoom meeting kelas menulis kita. Mangga, silakan yang memberikan kesan tentang silaturahmi menulis hari ini. Silahkan. Boleh raise hand, silakan. Raise hand boleh. Di chat belum ada. Masih tulisan. Kirim tulisan. Kalau misalnya ada yang belum bisa teknik raise hand, silakan di chat aja menulis siapa yang mau memberikan kesan hari ini tentang silaturahmi menulis. Ya baik, silakan para sahabat. Siapa yang ingin memberikan kesannya boleh raise hand. Oh ada Ibu Sri Sumarsi. Mangga, dan Ibu Tita Fatima. Ibu Sri Sumarsi dulu silahkan. Ya, silakan Bu Sri. Ya, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, terima kasih sekali. Ini ibu-ibu yang hebat nih, Bu Iim, Bu Liana, dan ibu-ibu sudah mau berbagi ilmu menulis kepada kami-kami yang masih belajar. Ya, semoga kami sangat senang ini diberi pelajaran, meskipun saya udah tidak muda lagi, tapi kok masih pengen belajar begitu. Jadi saya mengharapkan untuk ibu-ibu, adik-adik yang lebih muda harus lebih bersemangat ya, harus lebih bersemangat. Ini benar-benar ilmu yang aduh, saya nggak bisa ngomong lagi lah pokoknya. Semoga ilmu yang diberikan oleh ibu-ibu ini semoga sangat bermanfaat untuk kita, dan semangat ya ibu-ibu muda yang lain untuk menulis. Siapa tahu kita akan menjadi Kartini di masa ini, di masa kini.
Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah. Kemudian Ibu, saya udah mendapat buku hadiah dari yang latihan kemarin itu yang judulnya Selembar Nikmat. Ini yang sudah saya terima. Begitu dari saya, semoga pelatihan ini pasti bermanfaat. Maaf, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakumullah Bu Sri. Lanjutnya dengan siapa Bu? Ibu Tita Fatimah, silakan. Bu Bu Tita, apa kabar? Gimana Dede Galianya? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, senang ya bisa silaturahmi lagi meskipun lewat Zoom. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, dengan silaturahmi yang diadakan FRWC malam ini membuat kita para pemula untuk bagaimana bisa belajar menulis dengan baik dan bahagia. Dari materi yang Ibu sampaikan, jadi kami lebih mengetahui bagaimana cara menulis yang baik itu seperti apa, dengan belajar setiap hari, dengan menulis setiap hari, insya Allah kita akan lebih mudah dalam kegiatan menulis yang akan datang ya. Terus intinya kita tidak perlu takut dalam membuat tulisan. Entah tulisan itu kita jelek, apa kata orang itu bagaimana, yang penting intinya kita pede. Benar nggak Bu? Ya, Terus, betul Bu. Wah, mungkin itu saja kali ya Bu ya untuk sementara. Pokoknya intinya malam ini mungkin selama ini juga saya vakum di grup hanya menyimak ya, karena repotnya dengan bayi Galia yang sekarang sudah agak mulai pintar, membuat saya hanya nyimak gitu aja Bu. Makasih Bu atas ilmunya malam ini beserta tim. Semoga kegiatan jihad kita di dalam pena akan terus diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah ya Ibu ya beserta tim semuanya. Sukses selalu buat kita Lazna Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari chat nih ada BSC dari Samarinda. Wah, Bu Sri nih. Bu Im boleh dibacakan? Oh, Bu BSC, ya silakan. Iya. Mangga. Alhamdulillah silaturahmi malam ini sangat membantu menyegarkan kembali ingatan kita tentang teknik menulis bebas bahagia. Jazakumullah Bu Im dan semua kru yang bertugas. BSC Samarinda. Wassalam. Itu saja dari BSC. Ya, jazakumullah kepada Ibu Tita sama Ibu BSC ya. Selanjutnya teman-teman sekalian selesai pelatihan. Hasil coaching menulis 5 menit tadi, ya jangan lupa dipercantik lagi dengan cara 2. Selanjutnya kirim ke grup atau media menulis yang dituju, media lain juga boleh. Dan sekarang khusus alhamdulillah ya untuk yang tema pahlawan, tadi Neng Sofi sudah memberitahu kepada saya, silakan katanya tulisan ibu-ibu yang sudah dipercantik ya, tulisan yang tadi dipercantik lagi dengan cara 2. Silakan kirimkan ke Neng Sofi. Insya Allah nanti dimuat di media tim tabligh online yaitu Love for All ID. Silakan nanti kirim ke Neng Sofi. Nah, Neng Sofi silakan tulis nomor HP Neng Sofi di chat Zoom supaya ibu-ibu dan teteh-teteh serta peserta menulis hari ini bisa mengirimkannya ke nomor situ juga ya, di samping ke grup bisa menulis ke situ juga. Pengiriman kepada grup bisa dikirimkan mulai hari Selasa ya, karena hari Senin kita akan masuk ke materi kedua, materi amunisi baik dan benar ya. Nah, setelah dapat materi amunisi baik dan benar, silahkan amalkan, percantik lagi, nanti kirimkan ke Neng Sofi. Oke, Neng Sofi, ke slide berikutnya. Nah,
Seperti yang tadi saya bilang bahwa materi ini adalah materi pengulangan saja ya. Adapun materi lanjutannya dari hari ini adalah besok akan diadakan salah satu amunisi menulis baik dan benar, yaitu PUEBI dan KBBI, yang akan dilaksanakan besok hari Senin 8 November pada jam yang sama, jam 7.30 sampai jam 9. Narasumbernya Teh Rahma Rosadi. Link Zoom-nya besok akan saya kasih atau nanti malam ya, akan saya kasih di grup FWRC. Dan teman-teman sekalian, sebenarnya PUEBI dan KBBI ini sudah sering kita berikan di komunitas kita, tetapi kami paham karena kesibukan para peserta mungkin tidak terbaca, atau supaya lebih paham, kita akan ulang lagi besok melalui Zoom meeting ya, supaya bisa ada interaksi. Karena PUEBI yang kita berikan kemarin itu melalui WAG, jadi mungkin tidak terlalu bebas untuk interaksi. Semoga dengan demikian kita sudah merasa bebas, bahagia, menulis tanpa beban, juga kita bisa menulis bagaimana yang baik dan benar. Tapi tetap jangan merasa terbebani, tetap bahagia menulis. Lanjutnya, silakan. Nah, teman-teman sekalian, sekian dulu. Sampai jumpa besok. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan menerima amal ibadah kita malam ini. Amin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada Teh Liana. Silakan Teh Liana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Jazakumullah sebelumnya kepada Bu Iim dan para sahabat yang telah aktif mengikuti pelatihan pelatihan menulis tadi dengan tema pahlawan. Baik, kita langsung saja ke sesi berikutnya mengenai tanya jawab. Sini tadi sudah masuk dari Ibu Eka Ningsi. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau menulis sering mengambil terjemahan Al-Quran atau malfuzat, tetapi tidak menyebutkannya. Apakah itu termasuk plagiat? Maksud saya ingin menyampaikan rabtah cantik. Mangga Bu Im. Ya, jazakumullah Bu Eka, pertanyaannya sangat bagus. Jadi di dalam satu tulisan, apabila masuk kepada teknik free writing yang cara 2, silahkan bisa diperkuat tulisannya dengan referensi. Dan untuk menghindari plagiat, silahkan tuliskan sumbernya dari mana. Misalnya, Teh Eka mengutip tulisan dari malfuzat. Silahkan tuliskan malfuzat volume berapa, gitu ya. Volume berapa dan segala macam lah gitu. Soft tabling ya, kaitannya dengan soft tabling karena rabtah, tetap bisa dituliskan malfuzat, nggak masalah ya. Misalnya jadi kutipannya bla 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 ya. Kalau misalnya kurang dari 3 baris bisa dimasukkan dalam body note ya. Tapi dan spasinya 1,5 atau 2 ya, tergantung apakah itu artikel ilmiah atau bukan. Apabila lebih daripada 4 baris, silakan bikin dalam paragraf menggantung dan spasinya itu 1. Tapi sumbernya tetap ditulis, meskipun soft tablik tetap ditulis, itu malfuzat gitu. Malfuzat volume sekian. Nah itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tetap soft tabliknya insya Allah tetap berjalan. Kalaupun nanti ada orang yang ingin bertanya malfuzat itu apa, mereka pasti akan japri. Dan itu bisa menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk akhirnya menuju pertabligan. Jadi pertabligannya bisa disampaikan nanti kelanjutannya di japri. Tentu saja dengan doa ya, dengan doa karena kita tidak memiliki apa-apa dalam kemampuan menulis kita. Kalaupun ada lanjutannya itu adalah langkah dari jalan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita sambut baik karunia itu. Apabila kita belum bisa menjawabnya lebih jauh, maka bisa kita referensikan kepada pemubalik. Jadi niat Teh Eka itu tadi bagus sekali untuk rabtah. Silakan dilanjutkan langkah itu. Tapi kalau tidak menuliskan referensinya, itu dalam dunia kepenulisan salah besar karena kita dianggap sebagai plagiat.
Dan kita apabila hukum plagiat itu kalau tidak salah ya, seorang sarjana bisa dicopot kesarjanaannya dan harus diumumkan di dalam surat kabar. Seperti halnya kopas-kopas di dalam WA ya, sebenarnya gitu. Kita tuh tidak bisa menyampaikan lagi ke orang lain WA dari seseorang, pesan dari seseorang, karena sebenarnya itu bukan kata-kata kita. Tapi di masyarakat kita belum mengenal rupanya dalam dunia tulis-menulis itu tentang plagiasi. Akhirnya mereka sembarangan aja kirim. Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri dari sekarang, kalau menulis harus menuliskan siapa penulisnya. Kenapa demikian? Untuk menghindari orang dari dosa dan kesalahan. Jangan sampai mereka menyebarluaskan tulisan siapapun tanpa tahu siapa penulisnya. Kalau kita menuliskan siapa sumbernya, siapa penulisnya, kita tidak akan menyebabkan orang lain membuat dosa. Tapi dalam kebiasaan kita, kalau kita tidak tahu gitu ya siapa penulisnya, itu salah mereka sendiri. Ya kita sebar-sebarkan karena merasa penting bagi kita, ya tidak masalah, toh salah dia sendiri nggak nulis gitu kan. Nah bagi yang seperti itu. Jadi begitu, Teh Eka, bagaimana? Ada Teh Eka-nya ada? Ada mungkin tapi nggak dibuka. Oh iya. Mangga. Mudah-mudahan sudah puas. Oke, bagaimana, ada pertanyaan berikutnya? Sepertinya sudah tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada, kita mangga Teh Liana lanjut kepada tahap berikutnya. Tanya jawab sudah selesai kayaknya Bu Im ya. Kita lanjut. Mangga. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara pelatihan menulis malam ini telah selesai karena waktu juga sudah menunjukkan 8.53. Ada yang saya ingin sampaikan kembali, tulisan yang belum selesai tadi atau sudah selesai tetapi tidak sempat dipresentasikan, boleh dikirim chat atau dikirim grup. Jangan lupa beri nama dan cabang. Dan bagi ibu-ibu yang tidak ada di grup, boleh nanti tim admin telah mengirimkan, Neng Sophie telah mengirimkan nomor WA-nya, silahkan dicatat. Di chat sudah tersedia. Demikian ibu-ibu, para sahabat FVRC dan ibu-ibu semua. Alhamdulillah acara kali ini berjalan dengan lancar. Semoga materi yang telah disampaikan oleh narasumber dapat kita pahami dan amalkan. Semoga memberikan manfaat bagi banyak orang. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membantu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host Neng Sophie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Liana sebagai moderator dan juga Ibu Im Kamila yang sudah menyediakan waktunya untuk memotivasi kami semua dalam pelatihan kelas menulis, yang mana kita semua tidak pernah menyangka dalam waktu singkat kita bisa menghasilkan karya tulis yang indah. Tadi kata Bu Im benar, tidak ada tulisan yang jelek karena semua tulisan yang berasal dari hati atau tulis dengan niat yang baik, apapun bentuk tulisannya, apapun genrenya itu indah. Baik, jangan lupa besok ikuti lagi pelatihan menulis dari komunitas Free Writing and Reading Class dengan materi menulis dan menulis yang baik dan benar menurut WEBI dan KBBI yang akan disampaikan oleh Ibu Rahma Rosadi, yakni penulis dan editor juga trainer dari Free Writing and Reading Class. Sesuai tadi yang Ibu Liana sampaikan, bagi yang sudah menulis ataupun yang ingin mempercantik tulisannya, silahkan dipercantik dahulu, ataupun jika yang dikira sudah selesai, boleh dikirim ke saya dan akan dimuat di local ID baik di website maupun di Instagram. Jazakumullah khairan jaza atas semua ibu-ibu dan saudara-saudara sudah meluangkan waktunya.
Neng Sofi, Neng Sofi, Ya, ada satu acara yang belum, yaitu testimoni anggota FWRC dari Ibu Heni, iya, Ibu betul. Liana, dan Bu Ari. Iya betul, Bu. Setelah ini saya akan. Oh, mangga. Setelah pengumuman. Ya. Jazakumullah kepada Ibu Im yang sudah Jangan kompor ya. ilmunya. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dan terus latihan dengan teknik-teknik yang Ibu Im sudah berikan. Baik, setelah pengumuman akan ada testimoni dari anggota WRC. Dalam hal ini ada Ibu Heni dan Ibu Diana. Sama Ibu Ari, sama Bu Ari. Dan Bu Ari. Mohon maaf. Kepada Ibu Heni dulu, saya persilahkan. Ibu Heni dulu ya. Silakan Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah atas kesempatannya. Testimoni dari saya ini, saya sendiri sudah bergabung di kelas free writing reading di free writing and reading class ini hampir mau 2 tahun ya. Awalnya tidak pernah pikir dalam benak saya menjadi seorang penulis. Apalagi menjadikannya penulis itu untuk menyuarakan kebenaran dan mengajak kepada kebaikan. Setelah saya bergabung di kelas tersebut, sesuatu yang tak mungkin nyatanya terjadi. Saya bisa menulis. Jadi kesan saya ini alhamdulillah, saya sangat bersyukur telah menjadi bagian dari kelas dari free writing reading class. Di sini saya banyak termotivasi, selain oleh motivator kita Ibu Iim, saya juga mendapat motivasi dari teman-teman sesama anggota free writing. Sehingga di kelas ini apa yang saya tulis bisa dimuat di berbagai media dan menambah rasa percaya diri saya. Jadi sekarang ini sesuatu yang tidak mungkin itu benar-benar terjadi ya pada diri saya. Terus pesan saya untuk ibu-ibu, teteh, teman-teman semua, adik-adik, mari kita motivasi diri kita coba untuk menulis. Jangan pernah berkata tidak sebelum kita coba. Seperti tadi pesan Ibu Im juga, buang rasa segala takut, menulislah tanpa beban. Jangan pikirkan dulu apakah tulisan kita itu bagus atau tidak, ada yang baca atau tidak. Jadi menulislah, yang penting kita bahagia. Sejalan dengan itu, insya Allah kita akan merasakan sendiri bahwa menulis itu banyak manfaatnya dan ternyata menulis itu tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Yang terutama itu menulis itu sangat menyenangkan. Mungkin itu kesan dan pesan dari saya selama saya bergabung di kelas free writing reading ini. Jazakumullah, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Sofi. Jazakumullah Ibu Yani. Baik, silakan Ibu Liana. Baik, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas karunia Allah Ta'ala saya dipertemukan dengan KMFW sebelum berganti nama menjadi FWRC. Di sekitar bulan Maret 2020 bertepatan dengan kedatangan tamu tak diundang yang mengguncang dunia. Saat itu ada undangan pelatihan menulis yang diadakan oleh KMFW melalui WA Group. Tak berpikir panjang, saya langsung bergabung ke grup tersebut dan langsung mengikuti pelatihan menulis. Saat itu sebagai narasumber yaitu oleh Pak Gubes Maulana Muhammad Nurdin sebagai pimpinan redaksi islamrahmah.id. Setelah mengikuti pelatihan tersebut, ternyata banyak juga pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh founder FWRC ini, yakni Ibu Iim Kamilah. Salah satunya pelatihan menulis asyik dan bahagia tanpa beban seperti sekarang ini. Selain itu, motivasi-motivasi melalui tulisan yang di-share hampir setiap hari. Dan ini membuat semangat menulis membara dalam hati saya sendiri.
Meskipun di awal tidak percaya diri dan dipenuhi rasa takut saat akan memposting tulisan pertama di grup, namun motivasi terus diberikan hingga akhirnya hampir setiap hari saya mengirimkan tulisan apa saja yang dialami selama pandemi. Yang paling berkesan sekali ternyata tulisan saya termasuk 3 terbanyak dari tulisan yang di-share di grup. Kalau tidak salah saya sendiri, Bu Heni, kemudian Bu Tita Fatimah. Dan alhamdulillah mendapat apresiasi dari Pak Gubes secara langsung. Selain itu mendapat bonus dari hasil tulisan yang saya buat, yakni beberapa tulisan saya dipublikasikan di islamrahmat.id. Kemudian di FWRC selain menambah sahabat dan wawasan juga banyak belajar literasi khususnya kepenulisan. Dengan motivasi yang diberikan Bu Iim dan para suhu menulis lainnya seperti Mbak Rahma Rosadi, hingga akhirnya menumbuhkan kepercayaan diri, alhamdulillah atas bimbingan para suhu dapat menerbitkan buku solo dari Bukit Tulisan atau tabungan tulisan yang saya buat selama 9 bulan hidup berdampingan dengan corona. Juga bertepatan dengan saya bergabung dengan FWRC. Alhamdulillah banyak ilmu yang didapat, juga memberikan kepada saya kesempatan untuk bergabung dengan komunitas lainnya di luar, dan sebagai rabtah juga alhamdulillah menjadi perwakilan orang tua di sekolah sebagai peserta GLN, GLS di Jawa Barat ini. Alhamdulillah, jazakumullah kepada para suhu, Bu Iim dan para suhu-suhu lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ibu Yana. Silakan sekarang dari Ibu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ning Sofi. Pertama-tama saya mengikuti FWRC yaitu pada bulan Mei 2020. Waktu itu ada itu Bu Iim woro-woro di grup sekretaris Isaat tanpa pikir panjang, karena saya juga punya kewajiban untuk hal tulis menulis di cabang, jadi langsung saja saya terjun tanpa berpikir entah itu bisa, padahal waktu itu benar-benar mau menulis itu ya seperti tadi, takut, nggak berani dan segala macam. Nah, setelah bergabung ada keberanian untuk terus menulis walaupun tulisan saya itu ya masih acak-acakan gitu, kata saya sih ya, seperti itu. Nah, kemudian dari situ saya bisa mengambil banyak manfaat dari grup FWRC. Banyak sekali kita mendapat asupan-asupan dari Bu Iim, semangat. Masya Allah, Bu Iim saat sakit-sakit pun tetap memberikan semangat dan dukungan kepada kita. Jadi saya banyak sekali mendapat kemudahan. Kemudian semakin kesini juga semakin bisa menulis, walaupun mungkin belum begitu ya, tetap kita terus belajar dan belajar terus. Alhamdulillah saat ini saya sudah menulis 32 buku antologi dan solo. Terus sudah bisa sebagai mentor juga, saya kalau suruh ngomong nggak bisa, tapi kalau untuk nulis kemungkinan secara tulis menulis agak sedikit-sedikit bisa berkat belajar di FWRC juga. Jazakumullah Bu Iim berkat bimbingannya. Di Islam Rahma juga ada beberapa tulisan saya yang diposting di sana. Terus di majalah Gair juga ada, alhamdulillah. Sekarang lagi persiapan juga untuk buku solo berikutnya. Ibu-ibu, saya harap tidak takut ataupun ragu-ragu untuk terjun menulis. Kita insya Allah dengan
dengan keberanian kita, dengan terus belajar, akan menjadi bisa dan akan percaya diri. Begitu aja Bu Iim, Neng Sofi, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Ari. Tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa manfaat dari grup ini adalah support system yang mana kita saling memotivasi untuk menulis, bagaimana kita menulis agar percaya diri, dan terbukti Ibu yang tadi sudah berbicara, Ibu Liana, Ibu Heni, dan Ibu Ari sudah memiliki buku solonya sendiri maupun buku antologi yang sudah dicetak dan tersebar luas. Baik, jazakumullah khairan jazaa. Untuk mengambil berkah di akhir acara kali ini, mari kita bersama berdoa. Doa penutup yang juga akan disampaikan oleh Ibu Sahida. Padanya saya persilahkan. Baik, jazakumullah Neng Sofi, Ibu Iim sebagai narasumber, kemudian Ibu Liana dan semua tadi yang telah mempresentasikan menulis 5 menit ya pada pelatihan hari ini, dan terus dilanjutkan tulisan-tulisannya ya Ibu-ibu. Untuk mengambil berkatnya acara hari ini ya malam ini kita memunajat ke Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ya doa untuk Bapak Amir Nasional yang infonya pada malam ini beliau fungsi ginjalnya tinggal 15%, jadi doa khusus kita untuk beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kesehatan kepada beliau dan juga anggota jemaat yang lain yang sedang sakit. Dan untuk itu mari kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Surah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah pada semua. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah kepada Ibu Lilis. Terima kasih kepada semua peserta. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Jangan lupa besok ikuti juga pelatihan menulis bersama Ibu Rahma Rusadi di jam yang sama, di jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 7.30. Mohon maaf atas segala kelemahan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Neng Sofi, Neng Liana, Bu Ari, terus Bu BSC, semua peserta menulis, mangga Bu Lilis. Ya,